Pemirsa, kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur masih saja terus terjadi. Bahkan di dunia pendidikan sekalipun, oknum di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku pelecehan. Kasus pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu memasuki babak baru. Pembacaan pembelaan atau pledoi menjadi agenda utama sidang lanjutan dengan terdakwa Julianto Eka Putra. Sidang lanjutan dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Kota Malang Rabu pagi. Dalam pledoinya, tim kuasa hukum terdakwa menyebut pihaknya membawa 1.000 lembar berkas pembelaan disertai lampiran berupa foto, video, hingga rekaman suara. Pihaknya optimis bukti-bukti yang dibawa dapat membuktikan tuntutan yang didakwakan tidak benar. Kami yakin terdakwa tidak bersalah seperti apa yang didakwakan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Julianto Eka Putra dilaporkan sejak 29 Mei 2021. Namun kasusnya berjalan lambat. Julianto baru menjadi tersangka pada 5 Agustus 2021 dan kasusnya baru disidangkan 7 bulan setelah penetapannya sebagai tersangka pada 16 Februari 2022. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan lain juga terjadi di Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. MSAT alias Beki, anak tokoh pesantren Sidikiyah, mencabuli sejumlah santriwati. Setelah sempat buron dan melewati drama penangkapan yang panjang, Beki akhirnya menyerahkan diri pada 7 Juli lalu. Sidang terhadap Beki pun masih terus bergulir. 1 Agustus lalu, sidang beragendakan tanggapan eksepsi terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, Beki terancam 12 tahun penjara. Di Bandung, Jawa Barat, kasus pemerkosaan 13 santriwati juga tak kalah mencuri perhatian. Sang pelaku, Heri Wirawan, divonis mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada 4 April 2022. Heri memperkosa santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Beberapa di antaranya bahkan masih di bawah umur. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa untuk menuntut ilmu demi masa depan yang lebih cerah. Jangan sampai lembaga pendidikan justru menjadi ancaman dan perenggut masa depan penerus bangsa. Kita ke informasi lainnya, pasca kasus aksi pembakaran rumah dan kendaraan di Jember, Polres Jember terus bergerak mengumpulkan data-data di lapangan serta memeriksa para saksi. Polisi memeriksa 3 saksi pembakaran rumah oleh orang tak dikenal di Jember, Jawa Timur. 1 warga yang berdomisili di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi diduga sebagai pelaku, namun polisi masih merahasiakan namanya. Polisi masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut dan berjaga-jaga di lokasi kejadian agar kejadian serupa tak terulang kembali. Melakukan upaya penyelidikan, memang sudah ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Saat ini tim kami sedang di lapangan semuanya, masih melengkapi untuk fakta-fakta yang kita butuhkan untuk mengungkap perkara ini. Pemirsa, sejumlah wilayah di tanah air mengalami kelangkaan BBM bersubsidi Pertalite dan solar. Pemerintah juga diharapkan dapat segera mengatasi kelangkaan tersebut dengan menambah kuota yang telah ditetapkan. Sejumlah wilayah di tanah air mengalami kelangkaan BBM bersubsidi, Pertalite, dan solar. Bahkan beredar kabar sisa kuota tahunan BBM bersubsidi semakin menipis, sehingga masyarakat akan sulit mengakses Pertalite dan solar. Pemerintah memang membatasi kuota BBM bersubsidi setiap tahunnya. Semester pertama tahun 2022, konsumsi BBM jenis Pertalite sudah mencapai 14,2 juta kiloliter. Sementara kuotanya sebanyak 23 juta kiloliter. Sementara untuk BBM jenis solar dari kuota 14,9 juta kiloliter hingga saat ini sudah menghabiskan 8,3 juta kiloliter. Kelangkaan akan menjadi serius jika pemerintah tidak menanganinya dengan serius. Yang pertama untuk mengatasinya adalah pemerintah berani tidak dengan cara radikal.
hapus Pertalite. Tapi itu kan tidak mungkin diambil oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini, karena resikonya bukan hanya resiko ekonomi, ya, tapi ada resiko politik. Rakyat bisa marah, rakyat bisa berontak. Yang kedua adalah pemerintah harus cari cara agar pengguna yang sebelumnya pengguna BBM non subsidi jangan sampai bermigrasi ke subsidi. Tidak bisa dihindari, disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Namun langkah tepat yang akan diambil oleh pemerintah akan menjadi solusi mengatasi kelangkaan agar tidak menimbulkan efek buruk bagi masyarakat.